Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kosmetika tradisional dan bahan alam. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Natasha Faruqi Andrian Putri, dan yang kedua yaitu saya sendiri, Raffi Firman Hakiki. Di sini kita akan membahas mengenai definisi, kemudian ada jenis, kegunaannya apa saja, kelebihan serta kekurangannya, kemudian ada potensi herbal, dan yang terakhir ada contoh produk jurnalnya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi kosmetika tradisional. Kosmetika tradisional adalah kosmetika yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari alam dan diolah secara tradisional. Di samping itu, terdapat kosmetika semi-tradisional, yaitu kosmetika tradisional yang pengolahannya dilakukan secara modern dengan mencampurkan zat-zat kimia sintetik ke dalamnya, seperti bahan pengawet, pengemulsi, dan lainnya. Kegunaan kosmetik ini dalam ilmu kedokteran baik untuk pemeliharaan kesehatan kulit, sedangkan untuk pengobatan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang selanjutnya ada jenis kosmetika tradisional. Jenis kosmetik tradisional ada 3 macam, yaitu yang pertama ada betul-betul tradisional, misalnya mangir dan lulur yang bahan-bahannya diambil dari alam dan diolah menurut resep dan cara yang diajarkan secara turun-temurun. Sedangkan untuk yang semi-tradisional, yakni yang diolah dengan cara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama. Yang ketiga, hanya namanya saja yang tradisional, sedangkan isinya tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional. Yang selanjutnya ada kegunaan kosmetika tradisional. Yang pertama, untuk kosmetik wangi-wangian. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk kosmetik tradisional untuk wangi-wangian yang pertama yaitu ada sabun serai. Nah, sabun serai ini memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu sebagai aromaterapi dan dikenal sebagai deodoran alami. Yang kemudian ada daun sirih. Nah, daun sirih itu merupakan kosmetik tradisional yang dapat digunakan sebagai deodoran alami. Selain itu, dapat juga diminum untuk menghilangkan bau badan. Kegunaan yang selanjutnya yaitu untuk rambut. Yang pertama, ada pepaya dan minyak kelapa. Fungsinya itu sebagai penghitam rambut. Kemudian ada daun seledri, itu kegunaannya sebagai pengkeriting rambut tradisional. Yang selanjutnya ada lidah buaya. Kegunaannya yaitu untuk menghitamkan rambut dan menebalkan rambut. Kegunaan yang ketiga yaitu untuk kuku. Yang pertama ada bawang putih. Nah, bawang putih itu kegunaannya selain digunakan sebagai campuran dalam masakan, ternyata bawang putih dapat digunakan untuk perawatan kuku, khususnya untuk memperkuat kuku agar tidak mudah patah. Kemudian ada jeruk nipis. Nah, si jeruk nipis ini yaitu buah yang mempunyai banyak sekali kegunaannya. Selain untuk menyembuhkan batuk dan sakit tenggorokan, jeruk nipis juga dapat digunakan sebagai pembersih kuku. Jika kuku dibersihkan dengan jeruk nipis, maka si kuku ini akan terlihat lebih bersih dan indah. Kemudian yang terakhir ada belimbing wuluh. Belimbing wuluh kegunaannya juga sebagai pembersih kuku. Jika kuku dibersihkan dengan belimbing wuluh, maka kuku akan terlihat lebih bersih dan indah. Yang selanjutnya ada kelebihan kosmetik tradisional. Yang pertama yaitu lebih aman tanpa adanya efek samping. Kemudian bahan yang digunakan tidak berbahaya atau tanpa bahan yang mengandung merkuri, asli buatan Indonesia, melestarikan tradisi nenek moyang. Jarang sekali terdapat efek samping yang terlalu beresiko, karena bahan alami tidak terlalu memiliki kandungan yang berbahaya bagi kulit maupun kesehatan. Yang selanjutnya, menghalangi penuaan dini dengan alami.
Penuaan dapat berlangsung dikarenakan faktor lingkungan, sinar matahari, serta polusi. Karenanya, butuh kosmetik yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi untuk mencegah radikal bebas untuk kulit. Tiap-tiap kosmetik organik tertentu memiliki kandungan antioksidan. Kemudian, menyelamatkan untuk kulit kepala. Kulit yang peka sukar memperoleh kosmetik yang pas. Kulit peka amat rawan mengalami alergi, gatal, serta kemerahan apalagi timbul jerawat. Maka, amat pas memakai produk bahan alami. Kandungannya tak lagi menyumbat pori-pori sebagai pemicu jerawat. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi kosmetika tradisional. Kosmetika tradisional adalah kosmetika yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari alam dan diolah secara tradisional. Di samping itu, terdapat kosmetika semi-tradisional, yaitu kosmetika tradisional yang pengolahannya dilakukan secara modern dengan mencampurkan zat-zat kimia sintetik ke dalamnya, seperti bahan pengawet, pengemulsi, dan lainnya. Kegunaan kosmetik ini Selanjutnya yaitu kekurangan dari kosmetik tradisional. Yang pertama yaitu menimbulkan reaksi pada kulit. Selama ini kita tahu bahwa mungkin untuk efek-efeknya itu bahan tradisional lebih baik dari bahan kimia. Namun bukan berarti bahwa bahan alami itu aman, karena pada beberapa jenis kulit bisa menimbulkan reaksi apabila tidak cocok. Yang kedua yaitu bahan yang digunakan tidak tahan lama. Ini sudah jelas sekali ya, berbeda dengan bahan kimia. Selanjutnya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu lama di sini yaitu untuk mendapatkan suatu efek tertentu atau efek yang kita inginkan itu butuh waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu kelangkaan, di mana bahan bakunya langka maka akan terjadi penurunan produksi dari kosmetik tersebut. Kemudian yaitu potensi herbal Indonesia sebagai bahan alami kosmetik, di mana Indonesia kan sangat luas dan banyak sekali mungkin bahan-bahan alam yang bisa dijadikan kosmetik. Di sini ada salah satunya, ada beberapa. Yang pertama yaitu kelapa, di mana kelapa biasa digunakan untuk tonik rambut, yaitu mampu mengintensifkan warna rambut. Kemudian ada beras untuk menghaluskan kulit. Ada juga cempaka dengan aromanya yang kuat bisa membuat parfum atau sebagai campuran wangian dalam kosmetik. Dan juga ada sugarcane, digunakan sebagai pelembab dan eksfoliator kulit dan juga sebagai agen penyuplai mineral untuk kulit. kegunaan yang ketiga yaitu untuk kuku. Yang pertama ada bawang putih. Nah, bawang putih itu kegunaannya selain digunakan sebagai campuran dalam masakan, ternyata bawang putih dapat digunakan untuk perawatan kuku, khususnya untuk memperkuat kuku agar tidak mudah patah. Kemudian ada jeruk nipis. Nah, si jeruk nipis ini yaitu buah yang mempunyai banyak sekali kegunaannya. Nah, selain itu kami juga mencari jurnal contoh pemanfaatan lainnya, di mana jurnal ini berjudul Pemanfaatan Tumbuhan sebagai Bahan Kosmetik oleh Suku Melayu di Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Yang pertama yaitu ada tanaman kenanga, di mana pemanfaatannya sebagai pengharum tubuh atau mengharumkan tubuh. Dengan metode preparasinya yaitu hanya diremas hingga halus, kemudian diusapkan seluruh tubuh lalu disiram. Ada juga lidah buaya untuk menghilangkan ketombe, menghaluskan kulit wajah. Dan preparasinya yaitu pelepah dipotong, kemudian lendirnya diusapkan pada bagian-bagian tertentu dari tubuh tersebut. Kemudian disiram dengan air bersih. Ada juga gundi-gundi untuk menghilangkan jerawat. Itu sama saja, daunnya diremas sampai mengeluarkan lendir, kemudian diusapkan, dan setelah itu dibilas. Ada juga temulawak. Ini kita semua pasti sudah tahu.
di mana di sini digunakan untuk menghilangkan flek hitam pada bagian wajah, yaitu dengan memarut umbi dari temulawak, kemudian dioleskan pada bagian bintik-bintik hitam pada wajah, lalu didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kemudian dibersihkan dengan air hangat. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.